Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya di rumah. Dan jangan lupa kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker dan selalu bercuci tangan sesudah dan sebelum beraktivitas. Oke, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Ya, simak baik-baik. Kalau memang perlu dicatat, silahkan kalian catat di buku catatan ya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapak tercerna oleh kalian. Baik, sebelum ke materi, Bapak akan menjabarkan dulu tentang peta konsep. Apa saja sih yang akan diajarkan pada pelajaran hari ini? Oke, silakan kalian perhatikan bagian peta konsep berikut ini. Pada materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu kedudukan dan fungsi musik atau lagu di daerah Indonesia, kemudian teknik dan gaya bernyanyi, kemudian latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Ya, ingat baik-baik ya materi hari ini. Nah, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, pasti kalian bingung ya. Apa aja sih tujuannya, Pak? Nah, Bapak akan jabarkan apa sih tujuan pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia. Yang kedua, membandingkan keunikan lagu daerah Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi musik tradisi atau daerah Indonesia. Yang keempat, membandingkan fungsi musik tradisi dan fungsi musik masa kini. Yang kelima, melakukan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Yang keenam, bernyanyi lagu daerah secara unisono. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan teknik dan bernyanyi gaya secara unisono atau gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono dalam musik tradisi baik dengan lisan maupun tulisan. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Coba kalian perhatikan lagu daerah di bawah ini. Berasal dari daerah mana? Ayo kira-kira ya. Yang pertama ada lagu Ampar-Ampar Pisang. Yang kedua lagu Sinanggar Tulo. Yang ketiga ada lagu Manuk Dadali. Yang keempat ada lagu Kicir-Kicir. Dan yang kelima ada lagu Yamko Rambe Yamko. Bapak beri waktu 10 detik untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu habis ya. Oke, jawaban yang betul adalah yang pertama, Ampar-Ampar Pisang itu berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Yang kedua ada Sinanggar Tulo. Sinanggar Tulo berasal dari Tapanuli. Kemudian ada Manuk Dadali berasal dari Jawa Barat. Ada lagu Kicir-Kicir itu berasal dari Jakarta. Dan yang terakhir adalah Yamko Rambe Yamko berasal dari Papua Barat. Ayo, siapa di sini yang betul jawabannya semua? Selamat ya untuk yang betul jawabannya semua. Berarti kalian hebat semua ya. Apa sih itu lagu daerah sebenarnya? Ya,
Lagu daerah atau musik daerah atau lagu kedaerahan adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Ya, jadi memang lagu daerah ini kenapa disebut lagu daerah? Ya karena memang lagunya diciptakan atau dinyanyikan atau dipopulerkan oleh rakyat daerah tertentu gitu ya. Jadi setiap daerah yang menciptakan lagu-lagu daerahnya dengan bahasa daerahnya masing-masing itu disebut lagu daerah gitu ya. Nah, pada umumnya lagu daerah ini tidak diketahui lagi alias nonem. Jadi tidak tahu kita siapa sih yang nyiptainnya gitu ya. Gitu, oke? Baiklah, selanjutnya kita ke ciri-ciri lagu daerah. Adapun ciri-ciri lagu daerah yang pertama yaitu menceritakan tentang keadaan lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Nah, biasanya lagu daerah itu isinya itu tentang apa sih adat istiadat daerah tersebut gitu loh ya. Contohnya misalkan lagu Manuk Dadali itu kan menceritakan tentang eh, burung Garuda ya, burung Garuda yang memang gagah berani gitu misalkan contohnya di situ ya. Jadi memang eh, lagu tersebut itu bercerita tentang lingkungan budayanya gitu ya. Ciri yang kedua itu adalah bersifat sederhana sehingga untuk mempelajari lagu daerah tidak dibutuhkan pengetahuan musik yang cukup mendalam seperti membaca dan menulis not balok. Jadi tidak kalaupun lagu aslinya itu tidak harus kita bisa membaca tulisan not balok gitu, tidak harus ya, karena memang kan lagu daerah ini lagu yang disesuaikan dengan daerah masing-masing dan tidak membutuhkan yang namanya not balok begitu ya anak-anak ya. Ciri yang ketiga itu jarang diketahui pengarangnya. Ya memang sebagian ada juga nama pengarangnya gitu ya. Tapi kebanyakan lagu daerah itu mereka tidak memiliki tidak diketahui gitu. Nama pengarangnya itu siapa sih sebenarnya gitu ya. Sehingga kalau kalian lihat di buku-buku tentang lagu daerah itu ya kebanyakannya nonem, tidak ada pengarangnya gitu. Adapun misalkan ada lagu yang memang ada pengarangnya ya. Kayak misalkan lagu Ayam Den Lapeh. Yang kalau kalian tahu Ayam lagu Den Lapeh ini ciptaan siapa sih? Ciptaan Nur Seha Abdul Hamid ya gitu. Ciri yang keempat yaitu mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar. Jadi memang erat banget hubungannya dengan lagu-lagu daerah ya. Kayak contohnya lihatlah gambar di situ. Ada beberapa anak yang sedang bermain ya, bermain permainan bambu itu ya. Itu kan terlihat sekali bagaimana adanya kebersamaan sosial ya, tidak seperti anak zaman sekarang kebanyakannya apa coba main HP ya, sehingga cobalah kalian kurangi main HP dan tingkatkan kaulinan lembur cek orang Sunda namanya. Jadi bagaimana kita bisa membudayakan kembali tentang permainan tradisional dan lain-lain ya. Ciri yang selanjutnya sulit dinyanyikan oleh seseorang yang berasal dari daerah lain karena kurangnya penguasaan dialek atau bahasa setempat sehingga penghayatannya kurang maksimal. Ya, kenapa kurang maksimal? Iyalah, misalkan
Bapak itu kan tinggalnya di suku Sunda gitu. Tapi kalau Bapak ingin menyanyikan lagu dari daerah Sulawesi, Papua itu akan sulit ya, karena Bapak tidak bisa dialeknya. Bahasanya juga kurang dipahami gitu ya. Jadi begitupun orang Jawa pengen nyanyi lagu Sunda, misalkan daerah Sunda ya akan sangat sulit ya dari dialeknya, bahasanya karena bahasanya asing asing didengar gitu ya. Oke, selanjutnya materinya adalah apa sih kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat gitu ya. Yang pertama itu sebagai sarana upacara adat ya. Oke. Di berbagai daerah di Indonesia, musik dianggap sebagai memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis sehingga musik biasa digunakan dalam kegiatan upacara ya. Jadi orang zaman dulu nenek moyang itu kalau ingin melakukan suatu upacara ritual itu biasanya kan menggunakan lagu-lagu, nyanyi-nyanyian dan lain-lain ya. Contoh Oke, sebagai contohnya sarana upacara adat yang pertama itu ada upacara adat Merapu di Sumba ya, yang biasanya upacara ini menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan menggiring kepergian roh ke pantai Merapu atau alam kubur ya, dalam bahasa Indonesianya itu alam kubur ya. Yang kedua ada upacara Serentahun. Pasti orang sudah tahu nih Serentahun ya. Serentahun ini biasa dilakukan setiap 1 tahun sekali sebagai upacara ucapan terima kasih kita ya, karena Allah sudah memberikan nikmat. Nikmatnya dari mana? Dari tanam-tanaman ya, sehingga mereka mengucapkan syukur dengan mengadakan upacara Serentahun gitu ya. Oke. Baiklah, ciri yang selanjutnya yaitu musik sebagai pengiring tari ya. Nah, irama itu dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari ya. Sebagai contohnya apa sih Pak? Musik sebagai pengiring tari itu contohnya seperti apa? Nah, di sini ada yang tahu tari apa ini? Ayo. Iya betul, ini adalah namanya tari kecak dari Bali ya contohnya. Kemudian contoh yang kedua, ini tari apa? Ayo, ada yang tahu? Oke, tari ini adalah tari kipas Pakarena dari Sulawesi ya. Itu salah satu contoh ya, salah satu contoh sebagai musik pengiring tari dan masih banyak lagi ya musik itu sebagai pengiring tari ya. Oke, baik. Untuk fungsi musik, yang ketiga adalah musik sebagai media bermain, ya. Nah, masih inget nggak nih kalian waktu SD kadang suka main sama teman-temannya, ya? Atau sekarang nih masih suka main sama teman-temannya, suka main sambil bernyanyi. Nah, itu merupakan musik sebagai media bermain, ya. Kayak misalkan waktu sekolah dasar kalian sama guru-guru seni budayanya misalkan ayo kita bernyanyi sambil bermain gitu ya. Waktu TK mungkin ya gitu. Sebagai contohnya ini apa yuk permainan apa? Ini permainan ampar-ampar pisang dari Kalimantan. Pasti tahu dong ya cara bermainnya. Tinggal kalian cara bermainnya itu tinggal gerakan tangannya saja, maju, mundur, buka gitu. Itu pun bergantian dengan temannya gitu ya. Maju, mundur, buka, kemudian tutup, maju, mundur, buka, tutup, maju, mundur, buka, seperti itu permainannya ya. Oke.
Permainan yang kedua apa ini? Nah, ada yang pernah bermain seperti ini. Ada satu orang yang eh, apa namanya merunduk ya. Kemudian teman-temannya ditaruh di atas ya. Ditaruh tangan-tangan temannya itu di atasnya. Kemudian sambil ada satu orang yang memegang batu untuk menebak nanti batunya sama siapa sih gitu ditaruhnya gitu. Nyanyinya apa Pak? Nyanyi cublak-cublak suweng ya. Cublak-cublak suweng suweng emang. Nah, seperti itu lagunya kurang lebih ya. Nanti si yang runduknya itu nebak batunya di mana gitu taruhnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, musik sebagai media penerang atau komunikasi ya. Nah, biasanya lagu-lagu yang dikemas dalam suatu iklan layanan masyarakat dan terkadang berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat. Nah, selain dalam iklan layanan masyarakat, lagu-lagu yang bernafaskan agama juga menjadi media penerang seperti contohnya. Nah, ada yang tahu ini musik apa? Iya, betul. Ini adalah musik qosidah yang di bawahnya adalah musik hard rock. Ya, ini juga salah satu sebagai media komunikasi karena kan berisi tentang biasa nasihat-nasihat agama ya. Benar nggak ya? Nasihat-nasihat agama gitu ya. Nah, tadi sudah kita pelajari tentang fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Tadi apa saja? Ayo kita ingat kembali. Yang pertama ada sebagai sarana upacara adat. Yang kedua sebagai musik pengiring. Yang ketiga sebagai media bermain. Dan yang keempat sebagai media penerangan. Oke, sekarang kita ke teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Apa sih tekniknya, Pak? Oke, ya kita lihat. Tekniknya adalah unisono. Nah, kelas 7 sudah kita belajar tuh waktu kelas 7 ya. Kita belajar apa? Bernyanyi unisono. Iya, tekniknya itu salah satunya menggunakan teknik unisono. Jadi, apa sih Pak itu unisono? Ya. Unisono adalah teknik bernyanyi dengan satu suara dan hanya menyanyikan melodi pokoknya saja ya. Jadi meskipun banyak orang tapi menggunakan satu suara saja. Ya, gitu. Contohnya kayak apa, Pak? Tim paduan suara. Ya, tim paduan suara. Kenapa sih suaranya kok enak didengar? Kenapa sih suaranya kok sama? Teknik paduan suara menggunakan teknik unisono. Sekarang kita perhatikan, kita dengarkan ya. Kita dengarkan apa contoh dari unisono ini. Ya, oke? Mana batis kutung, nang mana batis kutung, ampar pisangku baru masak bigi di urung bari-bari, masak bigi di urung bari-bari, menggalepok, patah kayu bengkok dimakan apinya cangcurupan, bengkok dimakan apinya cangcurupan. Nang mana batis dawang. Nah, coba kalian dengarkan baik-baik bagaimana suara dari sekian banyak orang menjadi satu suara ya. Enakan dengarnya ya, ini menggunakan teknik unisono ya. Kan setiap manusia itu berbeda suaranya ya, antara suara manusia satu dan manusia yang lain itu berbeda, sehingga dalam paduan suara ini menjadi satu, menjadi bulat suaranya. Begitupun lagu daerah, orang Sunda dengan orang Jawa pasti berbeda suaranya. Orang Jawa disebutnya medok katanya ya, suaranya itu medok ya, kayak gitu.
dimakan api, apinya cangcurupan. Nang marabatis dikit bidawang, nang marabatis dikit bidawang. Oh, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Baiklah, rangkuman dari materi hari ini yaitu lagu daerah adalah lagu daerah atau musik daerah atau lagu kedaerahan adalah atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Fungsi musik tradisi Indonesia itu ada sebagai sarana upacara adat, yang kedua sebagai sarana pengiring tari, yang ketiga sebagai sarana bermain, dan yang keempat sebagai media penerang. Teknik bernyanyi dalam musik yaitu unisono. Unisono adalah teknik bernyanyi dengan satu suara dan hanya menyanyikan melodi pokoknya saja. Demikian pemaparan materi pagi hari ini tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Apabila kalian belum jelas atau belum dipahami, silakan kalian bertanya langsung kepada Bapak via WhatsApp secara chat pribadi ya. Dan untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan disampaikan yaitu tentang alat musik tradisional ya. Bapak ingatkan kembali untuk selalu memakai masker apabila kalian keluar rumah dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Baik, terima kasih Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.